Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat Anda para pelaku usaha kreditur atau dari perusahaan pembiayaan, ngurusin resiko kredit itu udah jadi makanan sehari-hari kan? Nah hari ini kita bakal memetakan sebuah peta jalan hukum yang benar-benar solid. Ini semacam panduan praktis buat melindungi aset Anda secara sah, terutama pas ada debitur yang tiba-tiba gagal bayar. Jadi siapkan fokus Anda ya, karena kita bakal ngebahas pengetahuan hukum yang benar-benar krusial buat bisnis Anda. Oke, kita langsung masuk ke inti persoalan aja. Ini semacam pertanyaan $1 juta yang selalu bikin pusing tiap perusahaan pembiayaan. Sebenarnya, sah nggak sih secara hukum menarik kendaraan debitur yang nunggak cicilan? Ini kan yang selalu jadi sumber ribut-ribut di lapangan, antara debitur yang merasa dirugikan sama kreditur yang cuma mau ngamanin haknya. Nah, jawabannya mungkin jauh lebih memihak Anda daripada yang Anda kira loh. Asalkan Anda tahu aturan mainnya. Biar tuntas, kita punya 4 agenda hari ini. Pertama, dilema eksekusi kendaraan debitur. Kedua, kekuatan utama sertifikat fidusia. Ketiga, memahami batas kewenangan BPSK. Dan terakhir, prosedur sah eksekusi mandiri. Kita bakal bahas ini satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama ya, dilema eksekusi kendaraan debitur. Gini, masalahnya itu selalu bermula dari satu status hukum yang namanya wan prestasi, atau gampangnya cedera janji. Kondisi ini terjadi pas debitur gagal bayar kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo yang udah disepakati bareng. Nah, begitu mereka kelewat bayar, dampaknya tuh instan banget secara hukum. Hak Anda sebagai kreditur buat nagih sisa utang itu seketika jadi aktif. Dan ingat, hak ini benar-benar dilindungi sama undang-undang. Sayangnya, realita di lapangan kan nggak semulus teori. Gesekan itu pasti ada aja. Sering banget debitur berlindung di balik tameng yang namanya perlindungan konsumen. Mereka sengaja ngabaikan jadwal bayar, tapi pas unitnya mau ditarik, mereka malah nuduh kreditur ngelakuin perampasan ilegal. Ini nih inti masalahnya. Aturan perlindungan konsumen sering dibenturkan sama tanggung jawab kontrak. Padahal kan, menikmati barang tapi nggak mau bayar cicilan itu jelas ngerusak ekosistem pembiayaan secara keseluruhan. Nah, masuk ke bagian kedua, kekuatan utama sertifikat fidusia. Disinilah posisi Anda sebenarnya sangat kuat. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia itu pada dasarnya adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak analogi trust atau kepercayaan. Anda yang pegang hak kepemilikan hukum kendaraan itu, tapi Anda dengan sadar ngizinin wujud fisik kendaraannya tetap di bawah debitur buat aktivitas mereka sehari-hari. Tapi ingat, status kepemilikan aslinya tetap ada di tangan Anda selama utangnya belum lunas. Dan ini yang benar-benar pengen saya garis bawahi, pendaftaran dokumen fidusia ini sifatnya harga mati, nggak bisa ditawar. Coba bandingin ya, kalau Anda maju tanpa sertifikat, buat narik kendaraan aja Anda harus ngajuin gugatan perdata ke pengadilan dulu. Panjang, mahal, dan pastinya bikin capek. Tapi sebaliknya, kalau Anda punya sertifikat fidusia, Anda pegang yang namanya hak parate executio atau eksekusi langsung. Kekuatannya udah setara sama putusan pengadilan yang inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Anda bisa langsung bergerak buat ngaksekusi. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum buru-buru pakai sertifikat sakti itu, fondasinya harus beres. Perjanjian pembiayaan di baliknya harus mutlak tunduk sama pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Maksudnya gini, kalau kontrak dasarnya aja nggak valid, atau mungkin ada unsur paksaan, ya sertifikat fidusia Anda bisa aja rontok di mata hukum. Jadi make sure kelengkapan administrasi kontrak Anda itu udah sempurna dari hari pertama ditandatangani. Lanjut ke bagian ketiga, memahami batas kewenangan BPSK. Ini penting banget buat ngebongkar rintangan yang sering banget jegal kreditur di lapangan. Anda pernah dengar prinsip pacta sunt servanda? Ini ada di pasal 1338 KUH Perdata. Intinya, semua perjanjian yang udah dibuat secara sah itu berlaku layaknya undang-undang buat pihak-pihak yang bikinnya. Jadi kontrak awal yang ditandatangani Anda dan debitur itu adalah hukum tertinggi di antara kalian berdua. Prinsip ini benar-benar menghormati kebebasan berkontrak. Nah, dari situ kita sampai ke poin krusial soal kompetensi absolut atau batas yurisdiksi BPSK. BPSK itu kan memang dibentuk buat nangani sengketa konsumen, tapi wewenangnya itu nggak mutlak loh. Kalau di dalam kontrak pembiayaan Anda udah tertulis jelas bahwa sengketa diselesaikan lewat pengadilan negeri atau arbitrase, ya berarti BPSK nggak punya wewenang sama sekali di situ. BPSK sama sekali nggak bisa maksa buat mutus perkara kalau kontrak Anda udah milih domisili hukum yang lain. Bahkan, kalau salah satu pihak menolak mediasi di BPSK, prosesnya nggak bisa dipaksain jalan. Biar makin jelas, kita lihat contoh kasus nyatanya nih. Ada putusan Pengadilan Negeri Padang, kasus nomor 116 tahun 2025.
Waktu itu, BPSK nyoba mutus perkara yang sebenarnya di luar batas yurisdiksi mereka. Hasilnya, pengadilan negeri langsung batalin putusan BPSK tersebut dan memvalidasi tindakan eksekusi yang dilakuin sama Maybank Indonesia Finance. Maybank bisa menang telak gara-gara prosedur fidusia mereka itu rapi dan sah, plus di kontraknya secara kompetensi absolut emang di luar wewenang BPSK. Ini bukti nyata kalau dokumen yang benar itu adalah benteng pertahanan terbaik Anda. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, prosedur sah eksekusi mandiri. Berbekal perlindungan hukum tadi, terus gimana sih urutan main yang benarnya? Ada 4 tahapan super ketat yang nggak boleh Anda lompatin. Pertama, pastiin lagi sertifikat fidusia Anda udah resmi terdaftar. Kedua, kumpulin bukti wan prestasi atau gagal bayarnya. Harus valid dan tercatat. Ketiga, nah ini sering diremehin padahal krusial banget. Keluarin surat peringatan atau somasi secara bertahap. Melewatkan somasi ini bisa bikin seluruh proses hukum Anda batal. Terakhir, kalau somasinya dicuekin, barulah Anda sah buat ngejalanin hak parate eksekutif Anda. Tapi ingat, walaupun undang-undang ada di pihak Anda, eksekusi di jalan itu ada seninya. Anda harus murni bersandar pada dokumen hukum yang otentik. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai kekerasan fisik atau intimidasi sekecil apapun. Narik kendaraan pakai cara premanisme yang anarkis, itu malah bakal ngubah sengketa perdata Anda jadi kasus pidana di kantor polisi. Anda harus tetap elegan, profesional, administratif, dan pastinya ngehargai hak-hak prosedur konsumen sampai prosesnya kelar. Sebagai penutup, ingat satu hal ini. Perlindungan konsumen itu bukan surat izin buat kabur dari utang atau wan prestasi. Pemahaman yang benar-benar komprehensif soal prosedur hukum, dari bikin kontrak yang watertight sampai patuh ngirim somasi, itu adalah pertahanan tertinggi buat bisnis Anda. Anda punya hak penuh kok buat mengamankan aset. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang. Apakah dokumen pembiayaan dan SOP eksekusi di perusahaan Anda saat ini udah cukup kedap air buat ngadepin sengketa di lapangan? Coba dicek lagi. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.